يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita harapkan semoga Allah menerima amalan kita dan masukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi yang mulia, junjungan alam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kita selaku umatnya insyaallah. Bapak sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, menandakan bahwasanya kita akan melaksanakan ibadah, salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, yaitunya berkurban. Karena berkurban adalah bukanlah tradisi, bukanlah ikut-ikutan, akan tetapi berkurban adalah syariat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu dan laksanakanlah kurban setelah itu. Akan tetapi seluruh amal ibadah, kalau kita tidak ada landasan dari dua ini, mutaba'ah dan ikhlas, maka tentu ibadah yang kita kerjakan, baik itu kurban kita, tidak akan berguna atau sia-sia. Dikarenakan orang-orang yang beribadah tersebut harus mutaba'ah. Pertama, mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlas, yaitu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seluruh amal itu, khususnya kurban, jelaskan Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 5, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak ikhlas berkurban, tentu ketakwaan kita tidak bertambah. Oleh karenanya kaum muslimin, saya mengajak bagi orang-orang yang mampu dalam berkurban, ayo laksanakan kurban. Karena kurban adalah pembersih jiwa, pembersih hati, juga insyaallah akan menambah kadar keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tema yang siang hari ini saya akan membahas sesuatu yang viral mungkin dalam 1 bulan ini, yaitunya kaum muslimin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya manusia itu, khususnya kaum muslimin, itu akan selalu diuji. Bukan hanya dari segi materi,
ataupun kebutuhan pokok, tidak. Akan tetapi yang diuji Allah Subhanahu wa taala jelas dalam Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kepada kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menguji pertama adalah ketakutan. Sekarang kita diuji yaitu bagaimana girah agama ad-dinul Islam yang kita kenal beberapa hari ini di media sosial, yaitu menjalankan syariat yang bukan syariat Islam, akan tetapi dia mengatasnamakan Islam. Salah satunya yang terjadi, saya sebutkan namanya karena ini sudah terlampau batas, yaitu terjadi kesesatan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang mana salah satunya kesesatannya adalah pertama, sholat dengan renggang menghadirkan orang non muslim di situ. Satu. Kemudian selanjutnya menyanyikan, mengajarkan kepada santrinya dan orang tua menyanyikan Salam Yahudi, Salam alaihim. Kemudian apalagi azan dengan teriakan Pancasila. Ini dari mana? Kita cari kesesatan mereka ini tidak akan ketemu dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kemudian dia mengatakan Al-Quran adalah kalam Rasulullah SAW. Dengarkan videonya Pak. Setiap dia khutbah, setiap santrinya khutbah di hari Jumat, apa katanya? Kalimatnya adalah qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Kalau Anda nggak ngerti bahasa Arab, tentu diam-diam saja. Tapi kalau orang paham bahasa Arab, apa artinya? Berkata Rasulullah SAW dalam Quran. Ini dari mana ini? Kemudian apalagi ada mazhab Soekarno dan segala macamnya. Ini bentuk kesesatan yang nyata, dan ini harus kita lawan. Nggak boleh kita diamkan. Dan ini termasuk salah satu ujian bagi kaum muslimin, ujian atas keteguhan imannya. Apakah dia berani ataukah dia takut? Ya, karena sungguhnya manusia itu akan selalu diuji. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian dibiarkan begitu saja sehingga dengan mengatakan yaqulu amanna, aku telah beriman, wa hum la yuftanun, dan kalian tidak diuji? Salah. Disambung ayat selanjutnya, wa laqad fatanna alladziina min qablikum fala'lamallahu alladziina yusaddaqu wa la'lamunal kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami menguji sebelum kalian, itunya para sahabat, sehingga dengan tersebut Allah tahu mana yang imannya jujur dan mana imannya dusta. Banyak Pak dari kaum muslimin malah justru dibela pesantren ini. Dia mengatakan, oh dia punya dalil sendiri. Dalil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah pun tidak ada. Oh dia punya pendirian sendiri. Tidak ada agama pendirian sendiri. Pendirian cuma dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oh katanya apa? Oh silakan, itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Kita sibukkan diri kita masing-masing, mereka sibukkan diri mereka masing-masing. Ini nggak termasuk seperti ini. Sungguh kalau ada orang yang berbuat makar, yang berbuat kemungkaran, apa kata Rasulullah yang pertama? Rasulullah SAW telah memberikan bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mungkar seperti ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, dari hadits Abi Hurairah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Apabila kalian tidak mampu, maka sampaikan dengan lisan. Saya contohnya hanya menyampaikan dengan lisan, Pak. Kemudian apabila tidak mampu juga, fa in lam yastati' fa biqalbi. Maka apabila kalian enggak sanggup juga, maka sampaikan dengan hati. Doakan dia. Dzalika 'adhaful iman. Itulah sedang melemahnya iman. Jadi, Pak, kalau ada orang yang menghina syariat Islam, dia diam saja, kemungkinan cuma dua. Pertama, dia tidak punya ilmu, tidak dapat informasi. Kemudian yang kedua adalah lemahnya imannya.
Ini hadis Rasulullah. Sekurang-kurangnya kita doakan mereka yang berbuat zalim ini, yang berbuat makar ini ataupun mungkar, kita doakan semoga Allahu yahdihi, Allah beri dia hidayah. Enggak hanya diam saja, Pak. Apalagi berseru membelanya. Oh, ini intoleran. Ini toleransi umat beragama, ini toleransi pemahaman. Ini bukan toleransi lagi. Kalau bukan dari syariat Islam, tidak ada toleransi. Masa ada orang kafir diajak berjabat tangan bersama-sama menyanyikan lagu Yahudi di situ? Ini bukan toleransi lagi. Toleransi cukup dengan Anda bermuamalah, bisnis, berteman, silahkan. Akan tetapi soal akidah haram untuk bertoleransi. Ingat, berbedakan itu. Ini enggak semuanya toleransi. Berteman silahkan, tapi kalau masalah perkara agama tidak ada kata toleransi. Silahkan lakum dinukum waliyadin. Agama terus sendiri. Bedakan toleransi mana yang enggak toleransi, Pak. Oleh karenanya kita menolak yang namanya kesesatan dimanapun berada, bukan hanya di Al-Zaitun, tapi di seluruh dimanapun. Saya sarankan bagi jamaah yang punya anak di pondok pesantren tersebut, kalau ada anak bapak silakan dikeluarkan. Banyak pesantren yang bermanfaat, Pak, yang bagus, yang berkualitas akidahnya. Jangan sampai anak kita pengen menjadi anak kita yang hebat, yang hafiz Quran, yang mengerti dalam agamanya. Tahu-taunya anak kita masuk ke sana, keluarnya lebih parah. Jangan sampai seperti itu. Kita pengen anak kita lebih baik, tahu-taunya anak kita lebih parah lagi, nggak lebih baik. Oleh karenanya, ini adalah bentuk penolakan, bentuk kritikan, bukan kritikan, penyampaian sebuah kemungkaran kepada kita semua. Oleh karenanya kaum muslimin, jangan takut menyampaikan kebenaran walaupun kita di penjara. Jangan takut kita menyampaikan yang hak walaupun risikonya banyak. Karena di akhir zaman ini bahkan sekelas kepala sekolahnya itu Pak Profesor Dr. Panji Gumilang. Bayangkan Profesor Doktor tidak dapat hidayah seperti itu. Kenapa? Karena di akhir zaman kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu mencampurkan yang hak dan batil sedangkan kamu mengetahuinya, wa antum ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui itu. Banyak sekarang orang-orang yang bergelar tinggi akan tetapi dia menyesatkan umatnya. Banyak sekarang orang-orang yang hebat dari bidang agama tetapi dia menyesatkan jamaahnya. Enggak heran lagi, Pak. Di zaman Rasulullah ada orang seperti ini, bahkan lebih hebat. Bahkan didokumentasikan dalam Al-Quran siapakah orang ini? Abu Lahab. Bahkan dia digelar dengan Abu Hakam, bapaknya para hukum. Belum ada mata pelajaran hukum, beliau bapaknya. Abu Hakam gelarnya. Tapi coba lihat, dia nggak dapat hidayah. Dia orang pintar di kota Madinah. Dia memutuskan semua perkara di negeri tersebut. Akan tetapi coba lihat, makanya hidayah itu tidak dinilai dari kepintaran seorang. Akan tetapi hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karenanya kaum muslimin, apabila kita masuk penjara ataupun sakit dan membela kebenaran, maka ketahuilah itu hanya sebuah kecil cobaan bagi kita. Karena sungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini memang pahit, Pak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim nomor 5256 kata Rasulullah, bagi orang muslim dan orang kafir itu berbeda. Ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi wajar, Pak, kalau mereka mewah, kuat, surga dunianya sangat luar biasa. Coba kita lihat berapa kekuatannya. Masa sekelas menteri agama datang ke sana hanya tunduk manguk saja. Masa datang polisi ke sana hanya tunduk manguk saja. Kira-kira ada apa? Apakah ada cuan yang kuat di sana? Wallahu a'lam. Siapa lagi membela agama ini kalau bukan kita kaum muslimin? Kemudian dia bilang juga yang lain, kurban itu enggak wajib, hanya membuang-buang uang katanya. Ini kita mau kurban sebentar lagi, Pak.
Ini penodaan syariat seperti ini. Katanya apa? Daripada ada berkurban, lebih baik membangun sekolah saya. Ini kan menjual juga namanya, politik. Oleh karenanya, semoga Allah beri hidayah orang-orang seperti ini, dan kita kuatkan izzah kita dalam membela agama kita, itunya agama ad-dinul Islam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu setiap aktivitasnya, apapun profesinya, harus menilaikan ibadah. Semoga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Bayangkan, jin saja disuruh beribadah. Apabila manusia tidak beribadah, berarti dia lebih parah pada jin. Mohon maaf. Sebab yang membangkang perintah Allah, apalagi perintah Allah dalam Al-Quran, melecehkan, maka dia tidak lain sama dengan iblis. Kenapa saya bilang seperti itu? Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ketika wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kami diperintahkan oleh para malaikat untuk bersujud, semuanya bersujud. Malaikat, kemudian jin, syaitan sujud, kecuali satu, Pak. Illa iblis, kecuali satu, iblis. Aba wastakbar, dia enggan. Wa kana minal kafirin, dan tersebut Allah katakan dia seorang kafir, maka dia dikeluarkan dari surga. Jangan sampai kita enggak mau beribadah dengan landasan, oh si fulan ada dalil enggak mau beribadah. Oh si fulan mengatakan enggak perlu berkurban katanya. Ya, maka dia termasuk salah satu pengikut ini, iblis. Mohon maaf. Oleh karenanya, ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada seseorang berdalil bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya mengada-ngada, maka jangan ikuti orang tersebut, Pak. Tinggalkan dia, cari orang lain. Oleh karenanya saya mengajak kaum muslimin, jangan ragu lagi dengan kurban. Jangan hanya media sosial Anda malas berkurban. Jangan gara-gara cuma satu orang semuanya terpengaruh. Oleh karenanya di akhir zaman ini banyak fitnah, Pak. Ini fitnah bagi kita kaum muslimin, cobaan. Cobaan dari ketakutan kita, cobaan dari keraguan kita. Oleh karenanya, selama orang-orang yang sekelas ini, enggak salah kata Ustaz Abdul Samad bahwa sungguhnya orang yang menyampaikan perkara ini di Al Zaitun, dia adalah antek Yahudi. Mohon maaf, kalau Anda enggak mau dikatakan antek Yahudi, maka bertobatlah. Maka kembalikan fatwa-fatwa Anda itu kepada yang benar. Jangan sampai saya mengatakan kepada Anda yang membawa kesesatan di negeri ini, saya katakan ketika Anda mati dimasukkan di liang lahat, maka ingatlah wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan didatangkan malaikat dalam keadaan berbaris-baris, bersaf-saf. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan ditampakkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, barulah pada hari tersebut, di liang tersebut teringat oleh manusia. Apa yang teringat? Anna lahu dzikra, teringat amalannya, teringat berapa orang yang dia sesatkan dengan fatwanya, teringat berapa ribu fatwa yang dia lecehkan dalam Islam. Akan tetapi ketika sudah masuk liang lahat, enggak ada lagi yang namanya ampunan. Anda akan diazab. Oleh karenanya, siapapun Anda, Panji Gumilang, siapapun Anda di sini di Indonesia ini, ketika Anda berbuat kesesatan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mencabut nyawa Anda. Oleh karenanya, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik, karena sungguhnya hidayah ini mahal, Pak.
Selama orang-orang tersebut masih ada, dia tidak akan redha selama kaum muslimin berpegang teguh pada agamanya. Siapakah mereka ini? Yahudi dan Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, dan sekali-kali walan pakai harfun nasb, dan sekali-kali mereka tidak akan ridha kepada siapa mereka ini, orang Nasara dan orang Yahudi, sehingga kalian hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian masuk ke agama mereka. Jadi ini visi misinya, Pak. Kita nggak tahu di balik pesantren Al-Zaitun tersebut ada visi misi orang dari Vatikan, kita nggak tahu. Yang jelas pelajarannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya saya minta kalau ada anak-anak kita yang belajar kepada pondok-pondok yang khurafat saja, keluarkan. Apalagi yang sesat ini bukan khurafat lagi, sesat. Silahkan keluarkan, cari pesantren-pesantren, sekolah-sekolah yang berbobot, yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan hidayah pada orang-orang yang mensejahterakan Indonesia ini, khususnya di pesantren Al-Zaitun, khususnya Anda, wahai Bapak Panji Gumilang yang terhormat. Oleh karenanya kaum muslimin, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita dan menerima amalan kita dan masukkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na du'a Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al Indonesia aminatal mutma'innah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma ij'al Indonesia aminatal mutma'innah wa jami'i biladil muslimin. Allahumma sahhilna fi hifdzil Qur'an. Allahumma sahhilna fi hifdzil Qur'an wa ba'idna 'anil ma'asi wa ba'idna 'anil ma'asi. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقيموا الصلاة.